Hey study mates, welcome to Let's Study Abroad. Kali ini aku pengen sharing-sharing pengalaman aku terkait persiapan study abroad dan tes GMAT. Kalau kamu memiliki mimpi untuk belajar ke luar negeri, tapi kamu belum yakin nih mau mulai dari mana, video ini dibuat untuk kamu. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama aku Gozi Rafli Hassani dan aku adalah lulusan Master of Science in Finance dari University of Amsterdam dan juga lulusan Bachelor of Commerce dari University of Melbourne. Aku juga punya GMAT dengan skor 640 atau persentil ke-61. So, kita lanjut saja. Ini adalah tiga langkah utama aku dalam mempersiapkan study abroad. Pertama, kita harus pilih dulu kampus tujuan yang ingin kita cari. Karena kalau kita masih belum ingin tahu, belum menentukan kampus tujuan kita, maka kita akan sulit untuk mendapatkan target yang sesuai dan meraih mimpi kita. Yang kedua, persiapan persyaratan dan GMAT. Karena persiapan persyaratan ini bukan satu hal yang bisa diremehkan, karena tentunya perlu banyak yang dipersiapkan. Yang ketiga, persiapan setelah mendapat offer letter dan keberangkatan. Walaupun kita sudah senang mendapatkan offer letter, namun ternyata persiapan kita tidak berhenti di situ. Kita masih harus mempersiapkan dokumen-dokumen dan yang lainnya agar keberangkatan kita bisa lancar. Yuk, kita mulai bahas dari yang pertama, pemilihan kampus tujuan. Tentu sebelum kita mulai, pertama-tama kita harus tahu dan harus riset dulu kampus tujuan kita di mana aja sih gitu. Kita perlu melakukan riset mendalam. Pertama, untuk kita tahu kita ingin kuliah kemana dan juga jurusannya apa, kita harus tentukan dulu yang kita inginkan itu jurusan apa. Nah, ini masing-masing study mates bisa pikirkan lebih dalam. Sebenarnya jurusan apa sih yang study mates impi-impikan atau study mates memiliki aspirasi karir di bidang apa? Atau mungkin melihat background yang study mates punya, study mates bisa menentukan jurusan. Misalkan study mates sekarang sedang bekerja sebagai analis di sebuah perusahaan sekuritas. Maka study mates mungkin bisa mengambil jurusan finance atau mungkin jurusan business administration. Jadi study mates bisa lihat background study mates itu cocoknya apa dan impian study mates cocoknya apa. Lalu setelah kita melihat jurusannya, setelah kita tahu jurusan apa yang kita mau, kita lihat dulu dari website QS World University Ranking. Kita lihat kampus-kampus mana aja sih yang bagus untuk jurusan itu. Karena terkadang ada jurusan-jurusan yang memang hanya bagus di negara tertentu atau mungkin bagusnya di negara A dibanding negara B. Misalkan, misalkan study mates ingin melanjutkan MBA atau Master of Business Administration. Oh, ternyata melihat dari QS World University Ranking, yang bagus itu banyak ada di Amerika dan kampus-kampus tertentu. Nah, itu study mates harus tahu lebih dahulu dan bisa tentukan kampus mana yang ingin study mates daftar gitu ya. Jadi study mates bisa menentukan kampus mana saja yang ingin didaftarkan. Karena tentunya mendaftarkan kampus perlu proses dan juga beberapa kampus memerlukan biaya pendaftaran. Jadi dengan StudyMates tahu kampus mana yang ingin didaftar, StudyMates bisa mendaftar dengan lebih terarah. Jadi impian StudyMates bisa lebih mudah untuk digapai. Seperti itu. Selanjutnya setelah tahu nih mana aja kampusnya dari jurusan yang StudyMates inginkan, maka kalian bisa membuat daftar kampusnya sesuai dengan peringkat keinginan kita. Jadi yang StudyMates bisa lakukan adalah bisa dengan membuat Excel ya. Seperti itulah yang aku lakukan kemarin. Aku membuat Excel dengan kampus-kampus yang aku impikan. Nah, di situ kita juga harus mengetahui dan juga menulis apa saja informasi-informasi yang diperlukan gitu. Misalkan persyaratannya apa saja sih yang diperlukan? Apakah perlu TOEFL,
perlu IELTS, atau perlu bahasa Inggris lainnya, ataukah ternyata perlu GMAT atau GRE, misalkan. Misalkan jika StudyMatch ingin mengambil Master of Finance, maka StudyMatch biasanya, walaupun tidak selalu, StudyMatch membutuhkan hasil tes GMAT atau GRE misalkan. Nah, biasanya dilihat juga di website kampus-kampus yang ingin StudyMatch daftar, berapa skor minimum yang diperlukan gitu. Begitu pula dengan tes bahasa Inggris, berapa minimal skor yang diperlukan. Karena setiap kampus dan setiap negara memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dicatat di daftar kampus atau di Excel yang StudyMatch buat. Nah, dokumen apa saja yang diperlukan? Misalkan ijazah dan transkrip terjemahan bahasa Inggris, surat rekomendasi atau motivation letter, atau ada dokumen-dokumen lainnya yang StudyMatch butuhkan dan perlu dipersiapkan. Sehingga ketika StudyMatch melihat list atau daftar yang StudyMatch buat, StudyMatch bisa melihat dan memetakan, oh kira-kira persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Jadi StudyMatch tidak perlu fotokopi atau tidak perlu bolak-balik scan dokumen, seperti itu. Lalu apakah ada dokumen khusus yang perlu disiapkan sebagai misalkan penjelasan mata kuliah yang sudah diambil. Nah, kadang ada beberapa kampus yang perlu dokumen-dokumen khusus. Nah, dokumen khusus ini terkadang bisa jadi tidak mudah untuk diambil ya, atau tidak mudah untuk disediakan, sehingga study match perlu mencatat dulu kira-kira dokumen-dokumen khusus apa yang diperlukan. Lalu catat juga misalkan apakah ada biaya pendaftaran. Nah, kira-kira biaya pendaftaran itu ada berapa gitu. Berapa yang perlu disiapkan. Nah, karena tentu terkadang ada beberapa kampus-kampus yang memang membutuhkan biaya pendaftaran. Jadi dengan kita menuliskan, kita bisa menjadi lebih tahu kira-kira kebutuhan kita ada berapa. Seperti itu. Setelah itu, study image bisa riset-riset dulu mengenai kota tujuannya atau negara tujuannya. Study image bisa tahu kulturnya dulu, cuacanya seperti apa, dan info-info lainnya. Karena study image tentu ke luar negeri tidak hanya belajar, namun juga harus perlu menjalani kehidupan sehari-hari. Apabila kultur atau cuacanya tidak cocok dengan yang study match harapkan, maka tentu proses belajar study match selama berkuliah pasti akan terganggu. Jadi sebelum kita mendaftar dengan impian kita gitu, mau ke negara apa, mau ke kota apa, kampus apa, cari tahu lebih dahulu mengenai tempat tujuannya. Seperti itu. Misalkan ketika itu saya ke Belanda, saya mencari tahu dulu, oh ternyata di Belanda itu sering hujan dan cuacanya dingin, banyak angin. Gitu. Itu ternyata memang ketika dijalani tentu tidak semudah itu. Jadi karena saya sudah tahu sebelumnya, oh karena aku udah tahu, oh memang di sana cuacanya dingin gitu. Aku jadi bisa mempersiapkannya dulu sebelum mendaftar dan sebelum berangkat. Jadi ini adalah salah satu langkah yang perlu dilakukan study match ketika memilih tujuan. Study match ingin kuliah kemana. Langkah selanjutnya adalah persiapan persyaratan dan juga tes GMAT. Nah, pertama tentu kita perlu menyiapkan ijazah dan transkrip. Misalkan ketika saya melanjutkan studi abroad saya master ke Belanda, tentu saya perlu ijazah dan transkrip terjemahan bahasa Inggris. Nah, karena saya sebelumnya S1 di Indonesia, saya juga perlu terjemahannya yang bisa didapatkan dari kampus atau bisa juga datang ke penerjemah tersumpah gitu. Karena kebetulan saya juga memiliki ijazah dalam bahasa Indonesia ya untuk S1 saya. Jadi saya minta ke kampus saya dulu. Aku minta apakah bisa kamu terjemahkan ijazah gitu. Dan ternyata bisa gitu. Tapi kalau ternyata kampus tidak menyediakan jasa terjemahan, study match bisa ke penerjemah tersumpah. Nah, study match juga perlu cek dulu apakah ada syarat minimal IPK yang dibutuhkan. Karena terkadang
Misalkan syarat IPK yang dibutuhkan disediakan di website dalam bentuk atau format IPK dari negara tersebut. Misalkan di Belanda, IPK itu standarnya atau skalanya dari 1 sampai 10. Nah, karena di Indonesia standarnya itu atau skalanya 1 sampai 4, maka kita perlu cari konversi dulu gitu. Misalkan di Belanda kira-kira butuh 8 IPK. Nah, itu kita perlu konversi dulu ya, 8 di Belanda itu di Indonesia berapa. Jadi kita tahu, oh apakah IPK kita ternyata sampai 8 atau tidak gitu. Tapi teman-teman atau studymates jangan berkecil hati ya apabila minimal IPK tidak terpenuhi. Karena kalian masih bisa menunjukkan bahwa kalian memiliki kelebihan lain. Kalian juga biasa menaruh CV atau di motivation letter atau di surat rekomendasi, atau apabila kalian juga mendapatkan tes GMAT yang tinggi, kalian bisa melampirkan hasil tes GMAT tersebut dan juga menyatakan bahwa ya apa sih mungkin ada penyebab-penyebab tertentu kenapa IPK kalian tidak terpenuhi misalkan. Kalian bisa jelaskan juga di motivation letter, misalkan. Ketika kalian sudah menjelaskan itu, mungkin kampus akhirnya tetap bisa menerima Anda atau menerima study mates seperti itu. Nah, syarat selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah hasil tes bahasa Inggris. Nah, study mates juga harus tahu nih, tes bahasa Inggris apa sih yang dibutuhin gitu. Apakah TOEFL IBT tes atau IELTS akademik atau tes lainnya, misalkan ada tes Duolingo atau tes Cambridge atau tes lainnya. Nah, seperti itu. Karena terkadang tes-tes bahasa Inggris yang dibutuhkan itu spesifik gitu. Jadi tidak sembarang tes bahasa Inggris apapun gitu bisa diterima seperti itu. Jangan sampai study match udah meluangkan waktu, meluangkan biaya juga untuk mengambil tes bahasa Inggris, namun ternyata tidak sesuai dengan yang dibutuhkan seperti itu. Nah, study match juga perlu perhatikan skor minimal. Nah, kadang tuh ada juga ketentuan khusus ya, misalkan minimal per subscore 6,0 kalau pakai tes IELTS gitu. Jadi dari reading, listening, speaking, writing itu harus minimal 6 seperti itu. Kadang ada yang seperti itu dan misalkan minimal skor itu 6,5 dengan per subscore 6 gitu. Nah, itu sebuah persyaratan yang memang kita harus perhatikan dulu ya. Nah, jadi study match bisa persiapkan tes bahasa Inggrisnya dengan sebaik mungkin, dengan belajar, dengan berdoa, mungkin belajar bareng teman, dan juga bisa juga belajar di Let's Study dengan platform Let's Study ya. Persyaratan selanjutnya adalah motivation letter. Nah, study match itu harus menuliskan latar belakang dan tujuan kalian daftar kuliah gitu. Dan juga jangan lupa ya, tuliskan apa yang akan kalian lakukan seterusnya dengan negara yang kalian inginkan. Misalkan ketika saya membuat motivation letter saya itu menulis, oh dengan Master of Finance, maka saya akan bekerja di bidang finance tentunya, di bidang pasar modal, dan saya akan eh, melakukan kontribusi ke dunia pasar modal Indonesia, misalkan seperti itu. Nah, jadi ini bisa menjadi tambahan motivasi yang diharapkan kuat ya gitu. Kenapa sih kita mau kuliah di situ gitu dan mengambil jurusan itu gitu. Perhatikan juga kecocokan isi motivation letter dengan tujuan yang kalian ingin daftar. Nah, ini penting ini karena terkadang kita hanya mengambil motivation letter dari internet atau kita mengambil motivation letter punya teman kita yang sudah pernah, yang sudah punya. Jadi tidak disesuaikan gitu dengan jurusan atau dengan tujuan kampus yang ingin didaftar gitu. Dan juga bisa juga misalkan untuk membuat kecocokan ini ya, mencocokkan ini, kalian bisa melihat misalkan di internet itu biasanya di setiap website kampus dia suka ada silabusnya. Dia ada penjelasan silabus. Jadi silabus ini diajarkan oleh siapa atau ada profesor-profesor siapa aja yang terkenal di kampus tersebut. Nah, untuk kalian em, mencocokkan gitu ya atau menuliskan kecocokan kalian dengan jurusan tersebut, ya kalian bisa tulis misalkan saya ingin belajar dengan profesor ABC yang ada di kampus ini misalkan. Hal seperti itu penting ya untuk memperkuat motivasi kita ingin belajar di situ.
Dan kalian juga bisa masukkan hal-hal yang tidak di dokumen lainnya. Misalkan apabila kalian disuruh melampirkan CV dan ada gap dalam CV, kalian bisa menjelaskan. Oh, di CV tersebut mungkin saya ada gap 1 tahun tidak bekerja. Oh, karena saya di situ melanjutkan usaha orang tua saya, atau misalkan, oh di saat itu saya sedang merawat keluarga yang sakit. Nah, itu kalian bisa masukkan juga di motivation letter tersebut. Namun masih perhatikan juga eh, alurnya ya gitu. Jadi setelah kalian misalkan masukkan hal-hal tersebut, kalian tetap pastikan alur motivation letter mengalir dengan baik dari awal hingga akhir. Jadi jangan motivation letter itu melompat-lompat dan tidak jelas arahnya gitu. Karena ketika orang dari pihak kampusnya membaca mungkin akan bingung gitu. Dan juga Chinese juga perlu memperhatikan grammar dan spelling ya. Jadi motivation letter ini mungkin tidak bisa disepelekan juga gitu. Terus dicek grammarnya, spellingnya, bisa minta tolong edit teman kita atau ada kerabat yang lebih mengerti mengenai bahasa Inggris dan juga mengerti alur motivation letter. Jangan lupa untuk diedit hal-hal kecil seperti grammar dan spelling. Nah, dokumen selanjutnya adalah surat rekomendasi atau recommendation letter. Nah, biasanya surat ini itu bisa diberikan oleh dosen, atasan kerja, atau rekan kerja gitu. Nah, kalian juga harus memperhatikan jumlah surat rekomendasi yang dibutuhkan. Karena terkadang ada kampus yang butuh satu, bahkan ada kampus yang sampai membutuhkan hingga 2 surat rekomendasi. Nah, kadang-kadang malah surat tersebut juga harus ditulis dengan orang yang spesifik, gitu. Misalkan, satu surat ditulis oleh dosen, dan satu surat lainnya ditulis oleh orang lain, misalkan. Terkadang memang kampus mensyaratkan surat rekomendasi harus spesifik dari siapa. Nah, kalian juga harus memperhatikan cara pengiriman surat rekomendasinya. Karena ada beberapa cara untuk mengirimkan surat rekomendasi ya, sebetulnya. Misalkan, em, kalian bisa study match, bisa menuliskan file surat di website pendaftaran kampus. Jadi hanya upload saja suratnya dalam bentuk PDF, misalkan di website pendaftarannya, atau bisa dikopas isinya, misalkan. Dan juga ada juga yang penulis itu bisa mengirimkan surat rekomendasi ke link yang dikirim oleh kampus. Jadi misalkan penulis surat rekomendasinya adalah dosen, misalkan. Jadi study match bisa kirimkan eh, email penulisnya atau email dosen study match ke website pendaftaran kampus. Setelah itu nanti dari pihak kampus akan otomatis mengirim link ke email penulis atau email dosen dari study match. Nanti penulis recommendation letter tersebut akan mengklik link tersebut dan memasukkan isi recommendation letternya ke dalam link tersebut sendiri. Nah, ini biasanya kampus-kampus yang memiliki sistem begini ini untuk memastikan bahwa surat rekomendasi ini tidak rekayasa ya. Jadi asli dikirim oleh misalnya dosen dari study match atau atasan kerja dari study match seperti itu. Selanjutnya ada beberapa juga yang memerlukan CV dalam proses pendaftaran. Nah, ini study match bisa cantumkan juga ya. Nah, pengalaman-pengalaman yang relevan dengan jurusan, misalkan pengalaman berorganisasi, pengalaman kerja, atau pengalaman magang, pengalaman volunteer, khususnya yang relevan dengan jurusan atau kampus yang ingin didaftarkan. Nah, study match juga perlu pastikan kecocokan format CV-nya ya dengan persyaratan kampus. Karena pernah saya ketika di Belanda, itu ada format CV khusus, misalkan. Jadi kampus saya di Belanda, University of Amsterdam itu mensyaratkan untuk memasukkan CV dengan format Europass. Nah, itu biasanya disediakan di website kampus. Jadi, diperhatikan di website kampus, info-infonya jangan sampai ada yang kelewat, karena jangan sampai kita mengupload CV dengan format yang salah. Seperti itu. Nah, terkadang ada juga dokumen-dokumen khusus ya. Jadi, Study Mesh harus perhatikan juga nih.
ada informasi ini di website pendaftaran. Nah, kadang ada juga dokumen-dokumen relevan lainnya ya yang bisa ditambahkan gitu. Nah, biasanya di website pendaftaran kampus itu ada kolom-kolom dokumen yang diupload itu StudyMatch bisa menambahkan dokumen yang relevan ya untuk menjadi penilaian ya. Misalkan nih GPA calculation. Nah, seperti kampus-kampus tertentu kayak seperti kampus saya dulu itu ada juga memerlukan GPA calculation bagi orang-orang tertentu ya dengan ijazah-ijazah tertentu untuk memastikan bahwa GPA yang dipunya study match itu memenuhi persyaratan minimum GPA yang disyaratkan oleh kampusnya gitu. Nah, ini biasanya info seperti ini atau format seperti apa itu ada juga di website kampus. Atau misalkan course description. Nah, ini saya beberapa beberapa kali mendaftar kampus disyaratkan course description ini atau adalah sebuah dokumen ya yang berisi tentang penjelasan beberapa course ya, atau beberapa mata kuliah yang diambil oleh study mates gitu. Misalkan ketika itu saya mengambil Master of Finance. Jadi ada beberapa mata kuliah wajib ya seperti mata kuliah Finance dan mata kuliah Ekonometrika itu wajib seharus saya punya atau saya pernah mengambil gitu, saya pernah lulus. Jadi diperlukan dokumen course description ini untuk menjelaskan, oh di transkrip saya ada mata kuliah apa saja yang berhubungan dengan finance atau berhubungan dengan ekonometrika seperti itu. Ini biasanya untuk jurusan-jurusan apa saja yang dibutuhkan dan juga formatnya seperti apa saja. Misalkan perlu em, menjelaskan tentang buku cetaknya apa, silabusnya seperti apa. Nah, itu ketentuan-ketentuannya biasanya ada di websitenya. Dan juga misalkan surat keterangan beasiswa gitu. Jadi apabila study match ada beasiswa seperti LPDP atau beasiswa lainnya, study match bisa mencantumkan surat keterangannya untuk membuktikan bahwa study match ini adalah awardee ya dari sebuah beasiswa sehingga untuk biaya kampusnya itu bisa dijamin dengan surat tersebut gitu. Terkadang ada juga dokumen lainnya, misalkan dokumen jaminan ya mengenai funding ya dari study mates gitu. Nah, itu biasanya apa saja yang dokumen yang bisa digunakan sebagai jaminan. Nah, itu juga ada di website kampus. Nah, ada juga di kampus-kampus yang memiliki prosedur khusus ya, tuh langkah-langkah khusus ya. Misalkan nih ketika saya di Belanda, saya perlu mendaftar dari website StudiLink ya. Sebelum daftar ke website kampus. Jadi sudah harus terdaftar dulu StudiLink, baru bisa mendaftar yang di website kampus. Nah, biasanya ini di negara-negara tertentu aja ya gitu. Jadi ini pun harus diperhatikan gitu, jangan sampai ada yang kelewat. Nah, selanjutnya adalah mempersiapkan tes GMAT. Nah, ini pengalaman saya harus mengambil tes GMAT ini karena saya melanjutkan perkuliahan finance ya. Dan di kampus saya itu ternyata membutuhkan gitu, walaupun tidak semua kampus membutuhkan, tapi di kampus saya butuh. Nah, di kampus saya juga tertera jelas minimumnya berapa dan rekomendasinya berapa. Dan kebetulan nilai saya 640 itu cocok dengan recommended yang ada di website kampus. Tuh. Nah, sebenarnya GMAT itu apa sih? GMAT itu adalah tes untuk menunjukkan skill problem solving, critical thinking, dan data analysis gitu. Nah, ya, di dalam ini tes GMAT ini ada tiga section ya, quantitative reasoning, verbal reasoning, dan data insights. Nah, ini masing-masing tentu memiliki cara mengerjakan masing-masing ya. Dan tentunya karena GMAT ini adalah tes untuk skill problem solving, critical thinking, jadi sebetulnya tidak perlu kita harus untuk menjawab soalnya 100%. Kadang dengan kita eh, mengerjakan beberapa langkah-langkah soalnya atau kita punya cara cepat ya atau shortcut kita bisa tahu jawabannya tanpa kita tahu secara pasti jawabannya gitu. Nah, karena dalam tes GMAT ini tentu waktunya terbatas ya. Dan untuk mengerjakan section-section ini kita
ya kita tidak punya kalkulator. Quantitative reasoning ini isinya hitungan gitu. Jadi ya kita mungkin tidak sempat untuk menghitung sampai tahu jawaban pastinya. Tuh. Jadi kita perlu tahu tips and triknya ya dan shortcutnya lah seperti itu. Verbal reasoning ini adalah tes mengenai logika dalam bahasa ya. Tuh. Seperti logika-logika em, dalam sebuah tuh kalimat gitu. Dan ada juga teks teks secara simple ya, teks ringan yang kita bisa memahami ya logika di balik teks tersebut gitu misalkan. Nah, ini perlu cara mengerjakan yang tentunya berbeda dengan quantitative reasoning gitu. Jadi jangan jangan lupa banyak latihan seperti itu. Dan yang terakhir adalah data insights. Kebetulan memang sebelum ini saya tes GMAT dengan format yang berbeda karena ini adalah format yang relatif baru ya. Sementara saya dulu ada 4 section dan juga termasuk section writing yang sekarang sudah tidak ada. Jadi study maths hanya perlu untuk memfokuskan di 3 section ini saja untuk sekarang. Tips and trick yang bisa saya berikan adalah tentu yang pertama adalah belajar dari jauh hari ya dan berbanyak latihan soal gitu. Nah, belajar ini study maths tentu bisa belajar sendiri atau juga bisa mengikuti kursus atau les ya. Karena mungkin dengan mengikuti kursus itu, study maths bisa tahu tips and trick yang lebih spesifik, bisa mengetahui shortcut atau cara cepat menjawab seperti itu ya. Dan juga bisa diajarkan juga logika dari tes GMAT itu sendiri gitu. Nah, tes GMAT ini ada di websitenya untuk kalian bisa latihan soal sendiri gitu. Nah, ini dari website GMAT ini dia menyediakan latihan soal gratis ya. Ada beberapa soal gitu. Dan kalian bisa menggunakan website ini untuk belajar karena tes GMAT yang asli itu akan kalian kerjakan di depan komputer. Jadi ketika kalian langsung belajar dari website ini, kalian bisa sekalian simulasi ya. Seperti apa sih belajar GMAT atau tes GMAT yang sesungguhnya gitu. Nah, itu nanti di websitenya bisa nih dibikin seakan-akan kalian seperti beneran tes GMAT gitu. Jadi kan kadang kita kalau belajar dari buku, kita biasa baca di kertas, ketika kita baca di layar komputer, tentu kita biasanya memerlukan adjustment ya atau penyesuaian. Jadi dengan latihan juga dari website ini, StudyMates bisa lebih mempersiapkan diri lebih baik gitu untuk tes GMAT. Dan yang penting lagi adalah istirahat yang cukup sebelum tes. Karena tes GMAT ini cukup berat ya, dalam artian kita harus banyak berpikir yang sangat pusing lah. Jadi kalau kita istirahatnya kurang, tentu ketika kita mengerjakan tes ya, kita akan kesulitan karena kita bisa tidak fokus dan menjadi pusing. Nah, selanjutnya kalian bisa belajar bareng teman. Nah, ini adalah salah satu cara belajar yang menurut saya paling ampuh karena ketika kita belajar bareng teman, kita memiliki motivasi yang lebih dan juga kita bisa saling eh, mengingatkan atau saling memberitahu ya apabila kita ada yang salah atau ada yang kurang atau ada yang kurang paham seperti itu. Itu tips and trick dari saya untuk mengerjakan tes GMAT. Nah, selanjutnya adalah persiapan setelah mendapat offer letter dan keberangkatan. Ketika study match sudah mendapatkan offer letter, sudah melengkapi semua persyaratan dengan baik, sudah tes GMAT mendapatkan nilai yang diinginkan, tes TOEFL juga sudah sesuai dengan minimum requirement, dan ternyata teman-teman atau study match bisa mendapatkan offer letter, tentu study match masih harus memperhatikan dulu nih sebelum berangkat. Apa sih langkah selanjutnya gitu yang tertera di offer letter. Nah, biasanya offer letter itu berisi tentang decision ya, seperti ya lulus atau tidaknya dan juga selanjutnya untuk pendaftaran ulang ya. Itu langkah-langkahnya seperti apa gitu. Nah, biasanya menurut pengalaman saya, kalian perlu mengirimkan certified copies ya untuk membuktikan kehasilan ijazah.
Nah, certified copies ini mungkin istilahnya kalau bahasa Indonesia seperti legalisir ya, um, atau dokumen yang bisa membuktikan jasanya asli gitu. Nah, ini bisa dikirimkan ada beberapa cara. Biasanya ini juga ada di website kampus, ada beberapa pilihan ya. Kalau yang saya dulu alami di University of Amsterdam itu ada beberapa pilihan. Jadi diperhatikan dulu, misalkan di kampus ini bisa uh, mengirimkan ke email kampus misalkan. Jadi kalau saya dulu lakukan adalah saya mengirimkan ijazah saya yang dari Indonesia melalui email dari kampus saya. Jadi saya datang ke kampus saya minta tolong apakah boleh mengirimkan ke email Amsterdam, University of Amsterdam untuk membuktikan bahwa ijazah saya asli gitu dan kampus saya membolehkan itu. Gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu misalkan cara untuk mengirimkan certified copies gitu. Ada pula yang kampus yang memang membutuhkan untuk mengirimkan dokumen fisik ya. Jadi minta legalisir ijazah, tentu legalisir ijazah yang sudah di translate ya ke bahasa Inggris ya, dan juga dengan legalisir yang juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu bisa dikirimkan secara fisik gitu ke kampus tujuan. Nah, itu ada yang menerima secara pos gitu. Ada juga yang perlu ketika datang pertama kali itu menyerahkan dulu certified copies-nya gitu. Jadi itu perlu diperhatikan gitu. Kalau bisa dikirimkan secara online, tentu akan lebih baik dikirimkan secara online. Karena apabila mengirimkan secara offline, biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya ada juga info mengenai persiapan dokumen untuk apply visa. Nah, apply visa ini tentu ya ada dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dan juga ada cara-caranya khusus ya. Ini bisa dilihat bagaimana cara daftarnya gitu. Apakah kita perlu datang ke kedutaan dengan membawa apa gitu. Kita harus dokumen-dokumen harus lengkap. Jangan sampai kita datang ke kedutaan, kita sudah antri tapi ternyata dokumennya kurang. Nah, tentu setelah kita dapat offer letter, kita harus cepat-cepat nih persiapkan visa. Karena kadang visa itu membutuhkan waktu yang lama, kadang-kadang bisa 2 minggu, kadang bisa lebih, itu tergantung tujuannya ya. Karena ada beberapa negara yang memang prosesnya lama, atau karena orang yang ingin berangkat ke sana itu banyak, jadi ya prosesnya akan jadi lebih lama gitu. Jadi kalau bisa seawal mungkin, harus awal mungkin. Dan perhatikan juga info-info yang ada di eh, misalkan sosial media dari kedutaan besarnya gitu. Karena ketika dulu saya apply visa untuk ke Belanda, itu dari sosmed kedutaan besar Belanda, itu ternyata membuka pendaftaran visa khusus untuk pelajar di hari Sabtu, yang biasanya hari Sabtu itu tutup. Nah, dengan itu saya bisa mempersiapkan visa saya menjadi jauh lebih cepat gitu karena ada jalur khusus. Nah, mungkin info-info seperti itu perlu diperhatikan untuk mengantisipasi proses yang lama untuk apply visa. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya informasi langkah-langkah selanjutnya setelah offer letter. Nah, itu di website kampus. Nah, selanjutnya study match juga perlu persiapan keberangkatan dengan matang. Nah, ketika semua sudah yakin, sudah aman, dokumen-dokumen sudah diperkirakan sudah tidak ada kendala, mulailah cari tiket pesawat itu secepat mungkin ya. Karena tiket pesawat juga tidak mudah didapatkan. Apakah bisa dengan travel fair untuk lebih mudah atau ada promo-promo di e-commerce. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Karena tiket pesawat itu terutama kalau ke luar negeri mungkin kalau kita belinya mendadak itu harganya mungkin bisa akan sangat jauh lebih mahal. Nah, selanjutnya study Mates juga perlu cari tahu juga nih mengenai housing daerah tujuan. Jangan sampai ketika study Mates udah siap berangkat ternyata di sana masih belum memiliki tempat tinggal. Seperti itu. Nah, cek juga nih apakah ada student housing yang disediakan oleh kampus. Apabila study Mates mungkin bingung, di sana tidak ada informasi lebih lanjut, tidak tahu bagaimana cara untuk mencari student housing. Pertama,
study image bisa lihat dulu nih dari kampus ini menyediakan student housing atau tidak. Pengalaman saya ketika ke Belanda ada student housing ya yang disediakan oleh kampus gitu. Tapi mungkin prosesnya eh, tidak mudah ya dan juga berbeda-beda. Setiap kampus dan setiap negara berbeda-beda. Di Belanda ada beberapa sistem misalkan. Ada yang sistemnya seperti kita war, jadi harus cepat-cepat dulu-duluan, harus mengalahkan orang lain untuk bisa mendapatkan kamar. Ada juga yang sistemnya undian, yang dia atur secara acak. Ada juga sistem undian dengan prioritas kepada student yang jaraknya jauh dan juga student yang masih tahun pertama seperti itu. Jadi memang sistem untuk student housing ini ada banyak dan saya image perlu perhatikan bagaimana sih cara daftarnya, kapan pendaftaran yang dibuka dan lain sebagainya. Karena biasa study student housing ini karena sudah disediakan oleh kampus, study image tidak perlu pusing-pusing lagi untuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang study image butuhkan selama study abroad karena dari kampus ini sudah mempersiapkan biasanya. Lalu kalau misalkan study match ingin mencari yang lain, nah itu bisa dilihat di internet. Bisa cari tahu dulu kira-kira situs-situs apa atau website-website apa yang biasa menyediakan kamar, yang bisa menyediakan apartemen, yang biasa menyediakan tempat tinggal untuk student gitu. Tapi tentu harus berhati-hati terhadap penipuan. Karena seringkali kamar-kamar yang difoto, yang ada di website itu belum tentu kamar yang aslinya seperti itu. Bisa jadi itu kamar yang hanya foto ambil dari Google atau itu fotonya mungkin foto punya kamar yang lain sehingga hati-hati jangan sampai study match udah bayar dari jauh hari ternyata ketika datang kamar tersebut tidak ada gitu. Nah, informasi-informasi terkait dengan keberangkatan student housing itu biasanya ada di sosmed Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI negara atau kota kampus yang dituju. Pengalaman saya ke Belanda, di Belanda itu ada PPI Belanda, ada PPI Amsterdam. Nah, itu menyediakan info-info mengenai apa saja sih yang perlu disiapkan ketika berangkat, apa saja yang perlu disiapkan ketika pertama sampai di Belanda, dan bagaimana cara mencari student housing, apa saja ya tempat-tempat wajib bagi mahasiswa-mahasiswi, dan informasi-informasi lainnya biasanya tersedia. Nah, ini bisa ditanyakan lewat sosmed PPI negara atau kota atau bisa lihat aja di website PPI-nya apabila tersedia. Nah, selanjutnya adalah do and don'ts untuk study abroad persiapannya. Yang pertama, do-nya adalah pertama study match harus riset mendalam terkait kampus, kota tujuan, persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, ini jangan hanya sekedar membaca permukaannya saja, karena tentu study match pergi ke luar negeri untuk belajar dalam waktu yang lama, itu kalau tidak riset secara mendalam dulu, takutnya nanti akan menyesal. Jadi lebih baik riset mendalam dari awal dan berhati-hati ya. Yang kedua, membuat checklist kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Nah, dengan membuat checklist ini, seperti pengalaman saya, jadi dokumen-dokumen yang diperlukan itu tidak akan ke skip ya, atau tidak akan terlewat gitu. Karena persyaratannya biasanya dibutuhkan ada banyak dan juga kadang spesifik sekali gitu. Jadi kalau tidak dibuat checklist atau tidak dicatat, ya mungkin nanti bisa jadi terlewat seperti itu. Kayak dilakukan. Lalu yang terakhir adalah belajar secara konsisten tiap harinya. Nah, ini untuk belajar tes TOEFL, tes IELTS, belajar GMAT. Kita harus belajar secara konsisten tiap hari. Jangan sampai kita sudah meluangkan biaya ya untuk tes gitu. Atau kita punya target di tahun berapa berangkat, tapi ternyata menjadi telat karena persyaratannya tidak terpenuhi untuk bahasa Inggris dan juga GMAT-nya. Nah, lebih baik konsisten belajar, disiplin dari awal daripada menyesal nanti di kemudian hari. Lalu don'ts-nya atau hal-hal yang jangan dilakukan ya. Pertama, mengerjakan persiapan dengan terburu-buru atau mepet deadline. Wah, ini sangat amat penting ya, karena kalau persiapannya buru-buru, itu akan
rawan ya, ada yang kelewatan atau nanti ternyata ujung-ujungnya deadline-nya terlewat jadi tidak bisa daftar. Dan itu kan nanti penyesalan juga kan, akhirnya kita harus menunggu 1 semester lagi atau 1 tahun lagi. Jadi daripada waktunya terbuang, lebih baik mengerjakan persiapan itu dari awal. Yang kedua, membuat motivation letter atau persyaratan lainnya dengan AI. Nah, sekarang ini dengan zaman ChatGPT dan lain sebagainya, terkadang kita buat motivation letter itu dengan bantuan AI atau kita mungkin hanya kopas atau hanya mencontek dari punya teman kita. Nah, ini jangan ya, karena tentu orang-orang lain memiliki motivasi ya yang dituangkan itu pasti berbeda dengan kita. Jadi dengan kita membuat motivation letter kita sendiri, tentunya dengan bantuan orang lain untuk mengedit aja ya, gitu. Itu motivation letter kita tentu akan lebih berbobot ya, dan juga lebih cocok dengan keadaan kita dan juga dengan jurusan atau dengan kampus yang ingin kita tuju, seperti itu. Yang terakhir adalah bermalas-malasan dalam mempersiapkan study board. Nah, ini sudah banyak kejadian ya, kalau orang bermalas-malasan pasti dia nanti ya tentu akan kembali ke poin pertama, akan dengan buru-buru atau mepet deadline karena di awal dia malas-malasan. Yang kalau malas-malasan, kadang kita juga motivasi kita untuk study board juga makin lama akan turun karena persiapan untuk study board ini perlu waktu ya. Jadi kalau kita bermalas-malasan, nanti motivasi kita makin lama akan makin turun gitu. Jadi ujung-ujungnya ternyata takutnya malah akan telat untuk mendaftar dan juga malah mungkin tidak jadi mendaftar gitu karena kita malas, motivasinya udah keburu hilang. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir, you can do it. Pasti bisa. Untuk persiapan study board ini mungkin prosesnya tidak cepat. Tapi pasti dengan motivasi dan disiplin yang kuat, kamu pasti bisa kok untuk lewatin prosesnya. Kalau kamu konsisten belajar bahasa, menyusun dokumen persyaratan, riset mendalam, pasti mimpi kamu pasti bisa tercapai. Nah, ini adalah tips dan action plan dari aku ya, sebagai untuk merangkum. Yang pertama, kita tentu persiapan mulai seawal mungkin. Jangan sampai kita mepet deadline ya, seperti itu. Dan latihan bahasa setiap hari. Nah, ini tentunya penting selain untuk kita memenuhi persyaratan TOEFL dan IELTS. Tentu ketika kita study board, setiap hari kita akan ngomong dengan bahasa asing ya. Atau dengan bahasa Inggris gitu. Jadi kita harus latihan bahasa setiap hari untuk kita melancarkan ketika kita tinggal atau hidup di sana di luar negeri. Lalu buat checklist dokumen persyaratan, tentunya catatan ini, checklist ini penting agar kita tidak melewatkan satupun persyaratannya ya. Dan juga kita belajar dari banyak sumber. Jangan hanya belajar dari satu buku atau dari satu sumber ya, dari internet saja gitu. Belajar juga dari banyak orang lain yang lebih mengerti, yang lebih paham. Dan juga mungkin bisa belajar dari let's study juga, seperti itu. Lalu buat deadline pribadi. Nah, ini jadi setiap tahapannya kalau bisa, setiap persyaratan dibikin deadline pribadi. Jadi ketika kita mengerjakan, kita tidak terlalu mepet dengan deadline yang sesungguhnya gitu ya dari kampusnya. Tapi kita punya deadline pribadi sehingga kita terus bisa mengerjakan, tidak berhenti dan terus bisa konsisten seperti itu. Yang terakhir adalah konsisten dalam melakukan persiapan. Itu konsisten dan disiplin, persiapan dokumen, persiapan latihan bahasa, persiapan GMAT. Nah, itu kita harus konsisten untuk persiapan terus seperti itu. Nah, terima kasih telah menonton video ini dan remember, Let's Study is here to support you through every application, every question, and every moment you feel unsure. Makasih ya. Dan juga Anda dapat mengapresiasi kami dengan memberikan donasi sebagai dukungan bahan pembelajaran gratis melalui scan kris di samping. Selain donasi berbentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda. Terima kasih.